Salam, selamat pagi dan salam sejahtera bagi Anda dimanapun Anda berada. Di pagi hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas, mari kita mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini. Firman Tuhan tertulis di dalam kitab Matius pasal 14 ayat yang ke-10. Beginilah firman-Nya. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selama kita hidup di dunia ini, selama kita berada menjalani kehidupan di dunia ini, kita akan selalu menghadapi berbagai macam tantangan dan cobaan. Entahkah itu cobaan datang dari dalam diri kita sendiri atau dari luar kehidupan kita sendiri. Namun sebagai orang-orang yang percaya, seringkali tantangan, cobaan dalam kehidupan ini begitu banyak. Tantangan kehidupan itu bermunculan seakan-akan silih berganti. Selesai satu masalah, datang lagi masalah yang lain. Dan saya yakin Anda pasti merasakannya. Tantangan kehidupan adalah bahasa positif dari imbalan atau dari konsekuensi mengikut Kristus. Tantangan kehidupan bisa juga sebagai bahasa positif dari hambatan kehidupan. Namun jika tantangan ini selalu ada, bagaimana kita sebagai orang percaya? Bagaimana kita sebagai orang-orang yang mengikuti Kristus untuk melewati, untuk menerobosnya? Apakah kita hanya membiarkan tantangan ini menyerang dan berlalu begitu saja? Atau bahkan kita melarikan diri dari tantangan? Untuk menggenapkan nubuatan Nabi Yesaya, Yohanes dipakai Tuhan, Yohanes diutus oleh Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Kita mengetahui ada suara yang berseru, dan itulah yang berseru di padang gurun, Yohanes. Yohanes Pembaptis. Dia katakan, luruskanlah jalan bagi Tuhan. Persiapkan sesuatu umat bagi Tuhan. Itu yang dia lakukan. Kemudian ia adalah seorang yang berani menyatakan, menyampaikan teguran keras kepada orang-orang yang berdosa, kepada para pendosa. Kehadiran keberadaan Yohanes ini seakan-akan menjadi ancaman bagi para pendosa, bagi orang-orang berdosa. Dia menyampaikan kebenaran dengan tegas dan keras. Apakah engkau mau menipu Tuhan dengan meminta untuk dibaptis? Hasilkan buah sesuai dengan perbuatan. Alkitab melarang dosa apapun, termasuk mengambil istri orang lain dan menyikapkan auratnya, dan dilarang menceraikan istri. Itu yang dia katakan, itu yang dia ungkapkan kepada raja. Tetapi apa yang dilakukan dan diperbuat oleh Yohanes tidak dapat diterima oleh Raja Herodes. Bahkan Herodias, istrinya, menghasut putrinya untuk melakukan kejahatan
dengan meminta hadiah kepala Yohanes sebagai hadiah yang diberikan kepadanya. Kebenaran ketika disampaikan, ia akan menghasilkan kebencian. Ketika kebenaran disampaikan, harusnya memerdekakan seseorang, harusnya membebaskan seseorang. Namun harga dari kebenaran yang disampaikan adalah taruhannya nyawa. Dan itu yang dialami oleh Yohanes. Saudara-saudari di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam hal ini Yesus ingin mengajarkan kita bagaimana pelayan, bagaimana orang-orang percaya di dalam melayani Tuhan harus siap sedia mengorbankan sesuatu. Kamu, saya, Anda harus mampu memberikan kepada sesama kita makanan. Sejatinya roti itu adalah mukjizat, tanda yang Tuhan kerjakan, tanda yang Tuhan perbuat ketika Dia memberikan 5.000 orang makan dan minum. Selama kita hidup di dalam dunia ini, ada banyak orang yang akan menyangkal kedaulatan Tuhan atas penderitaan manusia. Banyak sekali orang-orang yang akan menyangkal dan bahkan menolak kehadiran kita, keberadaan kita. Terlebih lagi ketika kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki, menyatakan kebenaran, menegur orang akan kesalahannya. Karena mungkin Anda tidak ingin tersakiti. Itu sebabnya banyak orang yang mengambil zona aman. Dia membiarkan, bahkan akibatnya kesalahan itu merajalela dalam dunia ini. Sebenarnya di dunia ini tidak ada orang jahat apabila Anda dan saya, kita semua mau menyatakan kebenaran kepada setiap orang yang berlaku, yang berbuat salah. Tetapi oleh karena kita tidak mampu dan tidak siap tersakiti, bahkan tidak siap untuk menerima konsekuensi sebagaimana yang diperbuat, yang dilakukan oleh Yohanes, mungkin kita banyak memperhitungkan untung dan ruginya. Karena itu, sebagaimana apa yang dialami oleh Yohanes, dia tidak pernah memperhitungkan untung dan ruginya untuk Tuhan. Mari saudara-saudari dimanapun Anda berada, lakukanlah segala sesuatu untuk Tuhan, walaupun kenyataan harus kita terima, sikap tindakan yang tidak berkenan harus kita terima, tetapi biarlah kebenaran Tuhan kita senantiasa nyatakan melalui pekerjaan, melalui kehidupan, terlebih-lebih di masa-masa new normal kehidupan ini. Jangan salah menyikapi new normal kehidupan ini bukan kembali menjadi normal, tetapi segala sesuatu yang tidak pernah kita lakukan dengan memakai masker, segala sesuatu yang tidak pernah kita menjaga jarak, tetapi itu harus kita lakukan dan itu menjadi normal dalam kehidupan ini. Mari bersama-sama memutuskan mata rantai penyebaran virus COVID-19 dengan mau melakukan kebenaran di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Shalom.